Selama 1 tahun ke belakang ini, salah satu lagu Black T-Shirt berjudul Di Sini Saja akrab didengar di telinga saya. Black T-Shirt merupakan band punk asal Bandung yang sudah ada sejak medio 1990-an. Lagu berjudul Di Sini Saja merepresentasikan anti kemapanan di dalam ranah kaum punk itu sendiri. Coba simak saja liriknya seperti ini. Lirik yang singkat, padat, dan jelas untuk merepresentasikan anti kemapanan para penganut ideologi punk. Dan lagu itu rasanya cocok bagi Saint Pauli sebagai fenomena kesebelasan sepak bola punk rock yang jarang terjadi di dunia ini. Lagu Di Sini Saja cocok untuk menjadi lagu selamat ulang tahun di Indonesia bagi Saint Pauli yang berulang tahun tanggal 15 Mei. Saint Pauli merupakan salah satu kesebelasan yang berkarir di Bundesliga 2, divisi kedua Liga Jerman. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Epic Football. Kendati berkiprah di Bundesliga 2, Saint Pauli merupakan kesebelasan yang eksentrik walau belum promosi kembali ke Bundesliga, divisi pertama Liga Jerman sejak 2009-2010. Sejak berdiri pada 15 Mei 1910, Saint Pauli pun tidak meraih prestasi yang benar-benar mentereng. Raihan terbaiknya mungkin hanya mencapai semifinal kejuaraan nasional Jerman setelah Perang Dunia Kedua pada 1947-1948. Prestasi sepak bola terakhir yang diraih Saint Pauli pun hanya menjadi runner-up Bundesliga 2 2009-2010 yang membawa promosi ke Bundesliga 2010-2011. Ketika promosi ke Bundesliga pun cuma bertahan 1 musim karena harus kembali degradasi ke Bundesliga 2 2011-2012. Tapi sejatinya bahwa keberadaan Saint Pauli di divisi Liga Jerman manapun bukanlah masalah bagi klub maupun pendukungnya. Dan klubnya pun tidak pernah dituntut pendukungnya agar bisa berprestasi mentereng atau sekaya Bayern Munich, Borussia Dortmund, dan Borussia Mönchengladbach yang sudah meraih gelar Bundesliga lebih dari 5 kali. Atau bisa seperti kesebelasan lainnya yang pernah berbicara di Eropa semacam SV Werder Bremen, VfB Stuttgart, VfL Wolfsburg, Bayer Leverkusen, bahkan Hamburger SV sebagai rival satu kotanya sekalipun. Bagi pendukung Saint Pauli, pergerakan sosial lebih penting ketimbang menjadi kesebelasan yang bergelimang uang dan prestasi. Penjualan atribut Saint Pauli oleh pihak klub maupun pendukungnya pun lebih banyak diperuntukkan penggalangan dana sosial. Hasil uang tersebut disumbangkan untuk daerah-daerah kekurangan air bersih, korban perang saudara, maupun isu-isu sosial lainnya. Bahkan para pendukung Saint Pauli pernah menjual atributnya untuk menolong kesebelasannya itu dari kebangkrutan pada 2003-2004 lalu. Sisanya para pendukung Saint Pauli hanya ingin berkumpul, meminum bir, bernyanyi dan menonton pertandingan kesebelasannya tanpa memperdulikan hasil akhir. Pernah suatu ketika Saint Pauli diambang degradasi ke divisi 3 pada Bundesliga 2 2014-2015, tapi para supporter di belakang gawang tetap berteriak Forza Saint Pauli sambil mengibarkan logo tengkorak yang mereka banggakan. Aksi-aksi dari dalam maupun luar lapangan, Saint Pauli memang lebih menarik daripada jejak rekam prestasi kesebelasannya sendiri. Adanya kereta sosis dan bir di tribun stadion, serta 2 sarang lebah yang dipelihara di stadion untuk menyoroti populasi lebah madu di seluruh dunia pun sudah menjadi wacana menarik bagi kesebelasan ini. Selebihnya, hal yang lebih menarik adalah terdapat kepentingan berkomunal di Saint Pauli itu sendiri. Klub ini telah menjadi wadah bagi orang-orang yang kecewa karena keserakahan dan kebohongan sepak bola modern. Saint Pauli pun dijadikan kekuatan untuk menyebarkan fakta bahwa dakwah sosialis itu lebih penting ketimbang prestasi. Jika ditinjau dari logo tengkorak bajak laut Saint Pauli pun sudah bisa menjelaskan sebuah tren pemberontakan untuk menangkal kelompok pendukung sayap kanan fasisme. Para pendukung Saint Pauli memang selalu lantang menentang rasisme, seksisme, homofobia, dan fasisme yang dimana bahwa paham-paham itu justru menjadi kultus di sebagian besar sepak bola Jerman penganut fasisme dan dianggap para pendukung Saint Pauli sebagai ancaman sepak bola dunia. Dan Saint Pauli beserta supporternya merupakan kesebelasan pertama di Jerman yang melarang aliran sayap kanan.
Pada 2006 silam, Washington Post dibuat kagum oleh para pendukung kesebelasan dari Hamburg ini. Washington Post seolah tidak percaya jika di tribun Stadion Millantor kandang St. Pauli dipenuhi orang-orang yang bisa dibilang buangan di Jerman seperti punk, kelas pekerja, tunawisma, waria, dan lainnya. Mungkin itulah yang menjadikan St. Pauli sebagai satu-satunya kesebelasan Bundesliga 2 yang selalu mendekati 100% target penonton pertandingan kandang. Bahkan St. Pauli merupakan pemilik tiket musiman lebih banyak daripada kebanyakan kesebelasan Bundesliga. Dengan sekitar 11 juta penggemar di Jerman dan lebih dari 500 kelompok resmi di seluruh dunia, St. Pauli bisa dibilang salah satu klub terbesar di Jerman. Saya menantikan pekerjaan di St. Pauli dan bermain di depan kerumunan yang sangat besar. Saya terus memperhatikan berbagai pertandingan St. Pauli dan pendukungnya selalu berada di belakang tim, jawab Marvin Dux ketika ditanya rela pindah dari Borussia Dortmund ke St. Pauli pada bursa transfer musim panas lalu. Situasi St. Pauli yang merupakan kesebelasan sosialis bukan tanpa kritik. Thomas Miguel yang merupakan mantan pemain dan pelatih St. Pauli menyayangkan bahwa kesebelasannya itu tidak memiliki sistem paduan sepak bola yang berkelanjutan, salah satunya fokus kepada bisnis. Para pendukung yang terhormat, klub ini berdiri untuk sesuatu, tapi sayangnya kami juga harus profesional, imbuh Miguel. Keluhan Miguel sudah terbukti ketika St. Pauli sempat hampir bangkrut karena kurangnya prestasi klub untuk mendongkrak keuangan, begitu juga sebaliknya. Ini merupakan hasil dari proses yang lambat. Klub ini terlalu terjebak dalam zona nyaman, ungkap Miguel. Bukan berarti St. Pauli tidak pernah menatap ke arah lebih profesional soal bisnis. Ketika klub itu promosi ke Bundesliga pun pernah mencoba melangkah ke arah sana. Promosinya St. Pauli ke Bundesliga membuat banyaknya aturan baru, seperti adanya beberapa pertandingan yang melarang pendukung St. Pauli mendukung langsung di kandang lawan. Aturan itu pun diprotes para pendukungnya karena dianggap mengekang kebebasan ekspresi dan dukungan kepada St. Pauli. Para pendukung St. Pauli juga pernah memaksa iklan-iklan di Stadion Millantor untuk disingkirkan. Kritik utama ditunjukkan kepada iklan majalah Maxim yang dinilai terlalu menyinggung urusan seksisme. Promosi St. Pauli pun membuat harga tiket dinaikkan dan mendapatkan protes dari para pendukungnya. Tapi yang jelas para pendukung St. Pauli itu tidak ingin kehilangan akar sepak bola. Mereka merasa lebih baik bertahan di divisi bawah ketimbang nilai-nilai sosial di tribun harus ditukar dengan komersialisme. Lebih baik di tempat mereka berada sekarang seperti representasi lagu di sini saja. Presiden St. Pauli, Oke Gottlieb pun tetap bersikeras jika St. Pauli akan tetap menjadi klub kepedulian sosial. Ia juga menganggap kesebelasan berjuluk Buccaneers of the League, bajak laut dari liga itu mampu lebih besar tanpa sokongan dana melimpah. Kami akan selalu mengambil sikap melawan rasisme dan homofobia, selalu memperhatikan kaum lemah dan miskin karena itu penting bagi kami, tegas Gottlieb. Ya, St. Pauli mungkin akan tetap selamanya seperti ini. Keriangan mereka lebih baik seperti biasanya, seperti ketika lagu Hell's Bell dari AC/DC menggema di Stadion Millantor. Dengan situasi seperti ini, pendukung St. Pauli tetap bisa dibilang pendukung terbaik di dunia. Di sana semua ras dan orientasi seksual bisa sama-sama menyambut semua orang untuk mendukung St. Pauli. Ketika pertandingan, mereka akan tetap kembali menyanyikan lagu Song 2 dari Blur. Para pendukung St. Pauli pun menolak labelisasi hooligan. Tapi mereka lebih suka jika moto dukungan mereka kepada St. Pauli adalah Echte Liebe yang artinya cinta sejati. Dan itulah informasi mengenai dunia sepak bola dari Epic Football. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.